pencerahan siraman rohani atau pembekalan dari Ide Pedanda Gede Sekali Waisnawa Mahabika dari Gereja Gediten Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Yang dipiang sucikan Ratu Pranda, kami persilakan. Om Swastiastu. Mari sebisa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama yang ucapkan selamat kepada Pinang itu yang sudah dilihat pada hari ini. Para Pinang itu atau pemangku lanang istri, ketua Banjar, ketua pengempon, ketua panitia dari DKI, ketua duta DKI, dan jajarannya yang saya hormati. Pertama-tama tadi saya sudah ucapkan selamat kepada para kandidat yang diusung. Jadi yang hanya sedikit memberikan bukan menggurui tapi memberikan suatu yang mengingatkan kembali, karena ada peneliti yang sudah senior, peneliti yang sudah beberapa kali di winter. Jadi yang pertama tadi sudah di winter dimohonkan kepada Saudari Sanghyang Haji Saraswati, dan selanjutnya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keramaan hebat dan menjajai. Dan menjajai pun adalah suatu panurahan oleh Batara Siwa kepada umat manusia yang ada di dunia. Justru itu hanya Pedanda atau Sulinggit yang boleh memberikan anugerah itu. Semoga engkau panjang umur, Dirgaya, semoga engkau banyak rezeki, semoga engkau sehat, semoga engkau selalu menuju kebaikan. Itulah anugerah dari Batara Siwa. Nah, setelah itu baru Nagrak Saraswati mohon kepada Dewi Saraswati supaya ilmu kemampuan nanti bisa terserap dengan baik. Jadi pada waktu merajah di lelaki di jidat itu silakan alis itu supaya bisa memusatkan pikiran kita, supaya lurus kita berpikir waktu tebang banter, tebang upacara. Terus di lidah, di raja juga, supaya jangan salah mengucapkan mantra. Di dada, di raja juga, supaya dari lubuk hati yang paling dalam keluar mantra itu. Di punggung kita, di raja juga, supaya tetap tegak dalam menjalankan kemampuan ini. Di kiri kanan juga di raja, di bahu kiri kanan di raja, supaya tetap tegak. Dan tangan pun diraja, supaya tangan ini mengerti apa yang dia harus pegang, jangan sembarang pegang. Ya, inilah pemangku. Yang pertama, pemangku yang memimpin pada hari ini di Pulau Desa Jaya sudah dapat menjalankan tugas pemangkuannya dari saat ini. Yang kedua, walaupun tidak menjadi pemangku di Pulau ini, paling tidak bisa layak sewaktu-waktu seperti saat odalah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu dengan pemangku ini memimpinnya di Rawamangun, ya. Jadi sebenarnya wajib layak ini, ya. Yang ketiga, pemangku yang saat ini diminta boleh layak di pura manapun, kecuali mungkin dengan tebang banten di pura tersebut harus izin dulu kepada jam gambulnya masing-masing dulu. Ya. Yang keempat,
Apabila akan ayah menjadi pemangku di pura setempat atau di tempat domisili pemangku masing-masing, misalnya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, hendaknya nyuruh gayu lagi di pura setempat agar disaksikan oleh umat dan perempuan pura tersebut. Jadi menjadilah pengayah pemangku, pengayah ibu tara di pura suam-suam. Yang kelima, apa yang didapat selama pelatihan yang diadakan oleh panitia puja wali hendaknya dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Nggak ke bawah. Jadi sudah saya katakan waktu mengenalkan tua itu, pemangku, cara pemangku menghafal mantra adalah tiap pagi nyuri suara, mahni ya, mengucapkan mantra tiap hari, supaya hafal. Kalau tidak begitu nggak hafal mantranya nanti. Nah, saya baca buku, ya, mengutu. Terus yang keenam, seorang pemangku hendaknya menjalankan sana atau etikat pemangkuan dengan baik dan benar. Ya. Bila tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Ya. Jadi mungkin kesulitan bertanya boleh. Ya. Seorang pemangku hendaknya dapat juga mengendalikan diri, terutama emosi, egois, dan tidak merasa pintar sendiri, dan tidak meremehkan pemangku lain. Karena di atas langit masih ada langit. Ya. Marilah kita belajar bersama untuk menghormati, saling menghormati antara. Jadi pemangku dilarang mendahului pemangku. Ya. Yang kedelapan, kepada pemangku yang senior hendaknya menuntun pemangku yang junior, ya, supaya dapat bersama-sama menuntun umat dengan baik. Jadi kebersamaan pemangku ini. Ya. Jadi tidak ada kangin, ada kau, jadi umatnya bingung. Ya, nanti ini bilang begini, ini bilang begini, mari satukan persepsi kita, ya, untuk pemangkuan ini. Ya. Misalnya pemangku lanang berhalangan, ya, dapat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pemangku, mungkin mereka karena sakit, karena sudah meninggal dunia, sang suami atau sang istri, maka pemangku istri ataupun sebaliknya pemangku lanang dapat menggantikannya, dapat meneruskan tugas pemangkuannya, begitu juga sebaliknya, ya, karena tugas mulia ini melayani umat Hindu dan melayani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sesama pemangku dilarang, dia bingung juga, dilarang meminteri, karena kita harus belajar. Jangankan pemangku, saya aja masih belajar, karena ilmu itu sampai kita di akhir hayat masih ada yang kita belum tahu. Semakin kita tahu, semakin bodoh rasanya. Semakin bodoh rasanya, walaupun tidak tahu. Itu kami harapkan pada para pemangku, pada penyanyi celangan istri, marilah kita bekerja sama. Dan satu hal, jangan sampai seperti yang katakan itu, ayah berada nggak bisa, ayah sendiri nggak bisa, jangan sampai pemangku nggak tahu jatuh sepatu itu apa. Ada yang bertanya saya sama dia, ya masa pemangku nggak tahu jatuh sepatu? Ya, jadi ini harus kita belajar bersama. Kalau tidak tahu, tanyalah kepada orang yang tahu. Ya, kepada umat sedharma yang berbahagia, saya sampaikan sedikit sekali. Kenapa kita sembahyang tadi 5 kali? Yang pertama, Husnul Muyung itu adalah memohon izin kepada Sang Atman yang ada di dalam diri kita. Karena Brahman, Atman, Aikya. Brahman itu adalah memenuhi jagat raya. Atman itu adalah memenuhi tubuh kita. Tuhan Alif, mohon izin kepada beliau, saya akan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan kita. Terus yang kedua, Siwa Raditya, Siwa sebagai Raditya, Siwa sebagai Surya, ya, Siwa sebagai matahari. Kenapa kita sembah Surya sebagai matahari? Karena Sang Surya tidak pernah memilih yang baik, yang buruk, yang busuk, yang harum, yang patah, yang aijot,
semua disinari oleh beliau. Jadi dengan itulah kita memohon kepada Sang Surya, sinarilah kami ini umat manusia. Tanpa sinarnya kita mati. Ya. Yang ketiga, mohon kedewata. Kedewata ini adalah manifestasi Tuhan. Manifestasi Tuhan ini yang menjaga seluruh penjuru dari timur, selatan, barat, utara, tengah, timur laut, barat daya, tenggara, atas, di bawah, pertiwi. Itu yang kita sembah. Manifestasi Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Yang ketiga, mohon waranugraha kepada Sang Yang Widi Wase. Semoga kita diberikan kesehatan. Jangan sampai ada nanti ada teman-teman yang berkata satu dia alumni COVID atau ya, jadi jangan sampai lagi ada alumni COVID berikutnya. Ayat 3 kita kembalikan, ayat 5 kita kembalikan lagi untuk buyut. Makanya selalu kita mengembalikan. Nah setelah itu baru menjadi telah saya terangkan tadi. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih yang tidak terkenal dalam hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para santi. Om Santi Santi Santi. Ya, demikianlah tadi pencerahan langsung dari Ibu Ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa meresapinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga terlebih lebih kepada para pinamida yang hari ini di Winten. Semoga pembekalan dari beliau bisa diaplikasikan nanti pada saat melayani umat. Kiranya persembahyaan kita yang pertama ini sudah selesai. Kami kembalikan kepada pemandu untuk menutup persembahyaan ini. Oke, Mangku Tuari, kami persilakan.